Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Anandaku kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita buka pembelajaran hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan ke pelajaran ke-6 dengan judul Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Yasrib. Orang pertama yang berhijrah ke Yasrib adalah Abu Salamah, Mus'ab bin Umair, dan Ammar bin Ummi Maktum. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan Umar bin Khattab untuk segera berangkat ke Yasrib. Umar berangkat secara terang-terangan, namun tidak seorang pun kaum kafir Quraisy yang berani menghadang kepergian rombongan Umar dan kaum muslimin. Kabar hijrahnya kaum muslimin ke Yasrib membuat geram para pembesar kafir Quraisy. Mereka pun mengadakan pertemuan di Darun Nadwan untuk memberikan reaksi atas rencana hijrah Nabi Muhammad SAW. Dari hasil pertemuan tersebut, diputuskan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai usaha mereka untuk menghentikan dakwah dan bertambahnya umat muslim. Saat merencanakan pembunuhan tersebut, setiap kabilah dari suku Quraisy mengirimkan satu pemuda terkuatnya yang ditugaskan untuk memantau dan menyergap rumah Rasulullah SAW di tengah malam dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Nah teman-teman, pada malam pengepungan tersebut, Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melakukan dua hal. Yang pertama, agar Ali tidur di tempat tidur Nabi Muhammad, dan yang kedua, agar Ali menyerahkan kembali semua harta titipan penduduk Mekah yang ada di tangan Nabi Muhammad kepada para pemiliknya. Sehingga ketika kaum kafir Quraisy yang berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad menghampiri tempat tidur Rasulullah, dan mereka terkejut ketika melihat ternyata yang tidur bukanlah Nabi Muhammad, melainkan Ali bin Abi Thalib. Sementara itu, Rasulullah keluar dari rumah tanpa diketahui oleh orang kafir Quraisy dan selanjutnya pergi menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq yang sudah menyiapkan dua tunggangan untuk berhijrah ke Yasrib. Nabi Muhammad dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-12 kenabian. Pada malam itu, Rasulullah membaca doa yang tercantum dalam surat Yasin ayat yang ke-9. Abu Bakar As-Siddiq menyewa Abdullah bin Uraikid al-Latsi untuk menunjukkan jalan ke Madinah yang tidak biasa untuk mengelabuhi kaum kafir Quraisy yang sedang mengejar Rasulullah. Nah teman-teman, keesokan harinya kaum kafir Quraisy tidak tinggal diam melihat Nabi Muhammad telah lolos dari kepungan. Mereka berusaha mengepung dan mengejar dari segala penjuru arah. Nabi Muhammad pun memilih untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy dengan cara bersembunyi di Gua Sur. Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq bermalam selama 3 hari di dalam Gua Sur karena Abu Bakar khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Setelah hari ketiga, Abdullah bin Uraikid al-Latsi datang dengan membawa 2 ekor unta. Dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraikid, kemudian Abu Bakar dan juga Rasulullah memulai perjalanan menuju Madinah. Sementara itu, para pembesar kafir Quraisy mengumumkan kepada seluruh kabilah, barang siapa yang berhasil menemukan Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan harta. Lalu bangkitlah Suraqah bin Jasyam lari mengejar Nabi Muhammad SAW. Setelah Suraqah berhasil menyusul dan mendapati Nabi Muhammad di perjalanan, Suraqah tidak kuasa untuk membunuh Nabi Muhammad yang sedang tersungkur bersama kudanya. Melihat kejadian itu, Rasulullah tidak dendam sedikit pun.
Bahkan Rasulullah memaafkan Suraqah dan menyuruhnya untuk kembali ke Mekah. Ketika rombongan Nabi Muhammad SAW sampai di Kuba, mereka tinggal di Kuba selama 4 hari. Beliau kemudian membangun Masjid Kuba. Di Al-Quran, Masjid Kuba diabadikan dengan nama Masjid Taqwa. Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq akhirnya tiba di Yatsrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nantikan oleh penduduk Yatsrib. Rombongan Nabi Muhammad disambut dengan sholawat bandar. Penduduk Yatsrib sangat bergembira dengan kedatangan Rasulullah. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW merubah nama Yatsrib dengan nama Madinah Al-Munawwaroh, yang artinya adalah kota yang bercahaya. Nah teman-teman, setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, bagaimana ya kehidupan masyarakat Yatsrib selanjutnya? Pertanyaan ini akan kita jawab dan kita ulas pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu, sampai di sini dulu pertemuan atau materi kita pada hari ini. Materi ini akan kita lanjutkan pekan depan ya. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa minggu depan dan terus semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.